Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Petugas gabungan dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melakukan evakuasi pasien obesitas dari dalam rumah di kawasan Wonokromo, Surabaya. Inilah gambar amatir proses evakuasi terhadap seorang pria berusia 25 tahun bernama Syarif yang tinggal di rumah kos di Jalan Brawijaya Gang Kedurus 1, Wonokromo, Surabaya. Pria obesitas ini mengalami keluhan medis yang berkaitan dengan penyakit hernia, keadaan sesak nafas dan tak mampu lagi berjalan, membuat orang tua dan warga melaporkan ke pihak Damkar Wiyung Surabaya untuk dibantu evakuasi agar bisa dibawa ke rumah sakit. Saat proses evakuasi, kondisi pasien dalam keadaan sadar. Namun karena berat badan sekitar mencapai 200 kg lebih, dengan akses jalan yang sempit, petugas harus menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri. Saat ini pemuda obesitas yang kesehariannya berjualan tisu di pinggir jalan ini telah dibawa oleh petugas dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suwandi, Surabaya. 200 kg. Mungkin Iya ya, tidak terlalu bermasalah ya kalau jalannya tidak berada lebar di gang begitu. sempit seperti Ya, ini. ini menarik ya. Kemudian kita akan mendengarkan ya bagaimana upaya dari Damkar yang Iya. mengevakuasi pria berbobot 200 kg ini. Kami sudah terhubung dengan PL Rahmamdani selaku Danru 3 Ton 1 Wiyung Damkar Surabaya. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi. Selamat pagi, Oke, Pak Ya, Dani, rekan kita sejawat. ingin tahu bagaimana proses evakuasi karena mengingat ini tentu cukup berat ya mengevakuasi apalagi melintasi jalan yang sempit atau gang sempit. Ini prosesnya seperti apa, Pak Dani? Eh, Baik, terima kasih. Jadi waktu itu kita menerima panggilan dari Comment Center eh, tentang adanya bantuan untuk transportasi remaja obesitas tersebut. Jadi kita membantu, di sana sudah ada tim dari BPBD dan TGC. TGC itu tim reaksi cepat, di sana juga ada dokter dan ambulan. Namun mereka kesusahan untuk mengupayakan agar pasien tersebut dapat dikondisikan di ambulan. Jadi transportasi itu kita lakukan dengan cara dibopong ya, karena memang lorong sendiri itu lebarnya 80 cm, sedangkan oke. pasien yang bernama Syarif ini lebar badannya 90 cm lebih. Karena Loh, dengan keluhan bagaimana kemudian Mas Dani? hernia, jadi kaki. Mhm. Kenapa? Bagaimana kemudian Jadi pria berbobot 200 kg ini bisa lewat di antara tembok yang sempit itu, Mas Dani? iya, iya. Jadi kita pertama saya sudah berkoordinasi. Itu opsi Oke. pertama adalah membobol tembok, namun tuan rumah tidak mengizinkan. Akhirnya kita memotivasi pasien agar kuat berdiri. Kemudian setelah pasien berdiri, barulah kita bopong, kita gunakan alat seadanya, karena untuk Mhm. basket tandu itu tidak memungkinkan untuk dipasang di dalam. Jadi kita dengan bantuan bambu, kita gotong royong dengan sesama tim gabungan untuk membawanya keluar. Untuk berat Baik badannya Mas itu Dani. saya tanya sendiri Mhm. kemarin sekitar 400 kilo, Pak. Uh, Oh, 400 kilo, bukan bukan 200 200 ya, ya, aduh 400. malah ya. Pak Dani, tadi kita lihat Bukan Damkar 4, memodifikasi peralatan dengan menggunakan bambu untuk bisa mengangkut pria berbobot 400 kilogram Ya, ini. Tantangan terbesarnya apa? Apakah dari jalur yang sempit itu atau memang dari berat ini pria ini sendiri? sendiri ya. Berat pasien sendiri, ya. Bang Dani? Jadi iya, dari eh, tantangan terberatnya adalah dari pasien itu sendiri, di mana jika pasien tersebut tidak kuat melalui lorong tersebut dan jatuh di dalam Oke. lorong, nah itu akan menjadi pekerjaan lagi gitu, akan nambah nambah pekerjaan Hmm. lagi.
Jadi kita Mas saling Dani mungkin sedikit mengkondisikan, mengkonfirmasi kita Mas saling Dani. support di dalam itu. Ya, Mas Dani, kami kembali ingin sedikit mengkonfirmasi berat pria tersebut hampir 400 kilogram, betul? betul. 400, hampir 400. Oke. Butuh berapa personil damkar yang kemudian mengangkat pria ini, Mas Dani, ketika mengevakuasi? Jadi karena kita sifatnya bantuan kemarin ya, satu regu itu cuma 4 orang, Pak. Namun ada rekan kita dari BPBD 4 orang Oke. dan dari tim reaksi cepat itu 2 orang dari TGC. Jadi 10 Oh. orang untuk ngangkat itu. Ketika dia sudah Oke. direbahkan di tandu basket, ngangkatnya itu 10 orang, Pak. Wow, 10 orang Andi Kumala. Oke, Untuk 10 orang. kemudian, iya, untuk kemudian ditransportasi keluar keluar kampung itu ya, masuk ke dalam ambulan. Oke, Mas Dani, apakah ini pertama kalinya Mas Dani melakukan evakuasi pasien seperti ini atau sudah pernah juga sebelumnya? Untuk saya sendiri ini baru pertama kali, namun untuk Mhm. di penanganan di Damkar Surabaya ini sudah kesekian kalinya. Oke. Jadinya Baik. kita saling koordinasi melalui via telepon. Oke. Baik, Mas Baik, Dani, taruh saya sedikit lagi terakhir. apa nih? Kalau baru pertama kali setelah mengevakuasi pasien, pegel-pegel nggak sih Mas Dani? Ah, sudah biasa ya. Aslinya kita Oh, harus udah biasa. semangat Oke, mantap, untuk kita menolong. apresiasi ya. Sudah biasa sepertinya dengan beban ngangkat beban sama beban pekerjaan sebenarnya sudah biasa. Iya, apalagi beban hidup. Baik, terima Oke, kasih terima Mas Dani kasih. selaku perwakilan Danru 3 Ton 1 Wiyung Damkar Surabaya. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Dani. Siap, siap, siap. Siap, terima Oke, kasih. setelah kita ngobrol dengan Mas Dani, kita Ya. jadi bersemangat ya. Jadi bersemangat apa? Apapun. Mau nyari sarapan begitu ya setelah ini udah closing. Mau diet. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.